Kejadian hijrah ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu mendapatkan ujian-ujian yang berat. Secara kasarnya beliau diusir oleh orang-orang Mekah. Tapi sebetulnya orang-orang Mekah itu mengusir Nabi Muhammad bukan karena benci dengan Nabi Muhammad. Tidak cocok, tidak setuju dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena harta-harta orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah dititipkan kepada Nabi Muhammad. Kan lucu. Orang benci tapi titip duit. Misalnya saya dibenci orang titip duit sama saya, tak bawa lari, tidak mungkin saya kembalikan, saya benci. Tapi ini subhanallah, dibenci tapi dititipi. Ini satu hal yang aneh. Kenapa seperti itu Rasulullah? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terjujur di dunia ini. Walaupun saya membencinya, mencacinya, tidak mungkin harta yang saya titipkan diambil Nabi Muhammad. Subhanallah. Karena mereka yang memberi julukan. Yang memberi julukan pertama untuk umat, untuk Nabi Muhammad ini Amin, Al-Amin, sama ya mereka ini. Musuh-musuhnya. Antal Amin, Antal Amin, Antal Amin, Rabbi khalaq la qataha min nur fi i'tirah. Allah menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya sebagai kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang diciptakan dari nur Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ dikatakan bahwa antal amin. Semua waktu ditanya bagaimana Muhammad, orangnya jujur. Hebatnya nih. Waktu itu Abu Sufyan sebelum masuk Islam, waktu pergi ke Syam, Rasulullah utus pergi ke Habasyah. Rasulullah juga mengutus sahabat-sahabat ke Habasyah. Musuh-musuh Rasul yang ada di saat itu di Habasyah kepada Raja Najasyi ditanya bagaimana Muhammad. Mereka tidak berani menjawab tidak jujur. Mereka menjawab bahwa dia adalah orang yang jujur. Dia orang yang tidak pernah menipu. Lalu musuh-musuhnya mengakui. Ini sebagai contoh, wahai umat Islam, jadilah kita seperti itu. Supaya musuh-musuh Islam di sekitar kita ini tidak mendapatkan satupun alasan untuk menjelekkan umat Islam. Ini kunci. Jangan ada satupun kita menjadi bahan ejekan orang-orang di luar Islam. Contohnya apa? Tidak jujur. Contoh ini. Ada seorang korupsi, maaf, nama luar biasa. Namanya Abdul Soleh. Hamba yang soleh, tapi korupsi. Ini akhirnya nanti untuk orang-orang, terutama media-media non-muslim, dibesarkan. Ini loh, orang-orang Islam kerjaannya mencuri. Padahal tidak ada di dalam Islam itu ajaran untuk nyuri, itu tidak ada. Karena Nabi kita Muhammad SAW jujur. Lah bagaimana kalau musuh-musuh kita, orang yang benci dengan kita di sekitar kita, mereka tidak, misalnya mereka ini merasa aman dengan kita, atau mereka mungkin berani menitipkan segala sesuatu terhadap kita. Ya, seperti Nabi Muhammad dititipi duit. Padahal mereka benci. Kalau ketemu Nabi Muhammad kepingin mata ini. Tapi kalau bab duit dititip ke. Lucu. Kalau ketemu Rasulullah bagaimana caranya untuk membunuh Rasulullah? Tapi kalau bab urusan hartanya dititipkan ke Rasulullah.
Ini orang stres. Makanya sebetulnya orang-orang Islam, kalian harus tahu bahwa musuh-musuh kalian itu orang-orang yang memusuhi agama kalian. Tapi nek duit kalian tidak dimusuhi. Agama kalian dimusuhi, tapi duit tidak mungkin dimusuhi. Malah kalian diajak kerjasama. Ini di luar Islam. Ya, aturannya nih mungkin. Jadi Rasul Muhammad SAW dititipi, diseksa, dicaci. Masya Allah luar biasa. Setelah itu hijrah Rasul SAW ini mereka orang-orang kafir kumpul di satu tempat rapat bagaimana membunuh Nabi Muhammad. Dan rapatnya ini di Darun Nadwah kalau salah. Itu ada satu tempat. Biasanya untuk tempat kumpul-kumpulnya orang-orang kafir, ijtima istilahnya. Caranya wong NU ki ijtima. Kumpul di situ bagaimana cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Di saat itu setan juga menyerupai manusia datang kumpul di situ. Yang satu mengajukan gini, satu gini. Setan mengatakan gini. Ojo mbok culke, aja mbok usir, pateni wae. Kalau kamu usir, nanti dia akan kembali lagi. Cerdas ya setannya, setan cerdas betul. Kalau kamu usir nanti dia akan kembali lagi, pateni wae. Kata setan. Wah. Kepala-kepala kufar, orang-orang kafir tadi setuju dengan apa pendapat setan. Oke, bunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Wae. Dia tidak tahu kalau itu setan. Wahai Al-Mukarram gimana? Pencetus apa namanya? Gagasan ini Rasul SAW. Katanya gini, ambil ketua-ketua korwil istilahnya. Caranya saiki korwil. Korwil Purwodadi. Korwil di Jawa Tengah, korwil Jawa Barat. Wong sing gede-gede kumpulno kabeh. Dari kabilah ini kumpulnya sekitar 40-an orang. Terus dikepung rumah Nabi Muhammad. Semua bawa senjata. Nabi Muhammad keluar sholat subuh, panah, patah ini. Jadi supaya nanti kalau ditanya siapa yang membunuh, orang yang ngerti. Soalnya wong 40 kabeh ngene. Seperti orang itu kalau dihukum mati, tembak itu kan yang jago tembaknya udah 10. Kabeh dadar-dadar orang ngerti peluru mana yang membuat orang itu meninggal. Jadi tidak bisa disalahkan, menyalahkan A, menyalahkan B, tidak bisa. Nah ini dipakai juga untuk orang sekarang, ilmu ini. Corone maling bareng-bareng. Orang korupsi itu kadang gitu. Supaya yang kena itu kabeh, supaya aman tidak disalahkan satu dengan yang lain, dijak bareng-bareng korupsi. Ayo, bagi ini kalau 5%, ini 10%, ini wah kabeh itu. Kalau sudah semua dapat, siapa yang mau disalahkan? Orang iso. Kumpulan korupsi, kumpulan maling bareng-bareng. Jadi ini politiknya setan. Jadi nek ada orang yang ngajak kalian untuk berbuat tidak baik bareng-bareng, berarti itu ilmu setan yang dipakai untuk membunuh Rasulullah ya. Ini bareng-bareng. Tapi kalau saya sendiri marahnya tak kuampleng jelas Habib saya yang mata ini. Tapi kalau saya orang 40 atau 50 orang demo bareng-bareng, siapa yang salah? Kabeh melu. Itu loh, biasanya carane seperti itu. Kalau ingin supaya tidak disalahkan, ngejak wong dia. Paham ini ilmu setan gunen pakai untuk bagaimana caranya. Setelah diputuskan untuk dikepung Rasulullah, 40 pemuda gede dhuwur pakai senjata semua. Rasulullah tidur. Sebelum rapat mereka selesai, malaikat Jibril sudah ngasih tahu Nabi Muhammad. CCTV atau intelijen Rasulullah itu malaikat Jibril. Tidak pernah nipu dan tidak pernah ngapusi. Padha wae beb, nipu karo Nabi. Yes padha. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang itu musuh-musuhmu kumpul di sana, rapat mau membunuhmu. Nanti malam jam sekian-sekian misalnya. Kamu nanti keluar aja. Dikepung wong ngono kuwi. Rasulullah waktu itu tenang lah.
Kenapa Rasulullah kok tenang? Dikasih tahu mau dibunuh ki menang, tenang aja. Karena yang membunuh itu nanti ya Allah juga, gitu loh. Melalui manusia itu dan pasrahnya kepada Allah, menungso itu diatur sama Allah nanti. Allah yang ngatur. Rasulullah mau dibunuh tenang. Orang deg-degan kaya awake dhewe walaupun wis enek dekengan jenderal-jenderal, menteri-menteri apa wis macam-macam sing dukung, tapi cek deg-degan. Karena pasrahnya sama manusia. Tapi kalau pasrahnya sama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tidak ada gentarnya sama sekali. Manusia yang mendapatkan berita tentang kematian dan tersenyum itu Rasulullah dan putri beliau Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ini sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, membisikkan mau meninggal itu, membisikkan kepada Fatimah. Fatimah Az-Zahra sedih. Saya kalau ditinggal Rasulullah gimana? Kata Rasulullah, dibisiki, "Jawedi, baraku gua awakmu." Saya kalau dibisiki gitu sama ayah saya, ojo bae to Pak, yus kowe sik wae aku tak kari. Bisa gitu, pasti saya begitu. Jangan dulu ayahku. Ayah meninggal saya doakan masuk surga, saya dipanjangkan umur, doakan panjang umur. Masa nyusul. Lady Fatimah Az-Zahra dikasih tahu, engkau adalah orang yang pertama setelah aku meninggal yang nyusul kamu dari Ahlul Bait ini. Di situ gembira Fatimah, alhamdulillah. Orang-orang heran dari Fatimah pertama kok sedih terus tahu tuh gembira ngono apa? Ternyata dapat kabar gembira meninggal. Siapa yang kira-kira tak kei kabar gembira meninggal seneng? Ayo ngancung. Tak kabari, kowe bakal mati sesuk. Wah langsung geblak. Ini Rasulullah SAW. Nah, Rasul waktu dikasih tahu itu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, karramallahu wajhah. Maukah engkau tidur di tempat pembaringanku, tempat tidurku? Ya, sebagai pengganti aku. Karena aku akan hijrah. Engkau menggantikan aku di dalamnya di kasur itu. Menggantikan aku. Tapi taruhannya nyawa." Masya Allah. Nyawa pertama yang menjadi taruhan untuk membela Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib ini. Sayyidina Ali waktu itu dikasih tahu bahwa akan tidur di situ. Kata Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, ini yang aku nanti. Aku kepingin tidur di tempat tidurmu." Bayang, ini namanya berkah. Turun, saya ora paham berkah. Saya wong saiki ndak ada berkah-berkahan. Berkah ora kanggo apa berkah, semua itu minta sama Allah. Engko sik gile-gile. Sayyidina Ali tidur di tempat kasur Rasulullah. Di situ Sayyidina Ali coba yang bawa anak-anaknya dicekal coba. Anaknya dianu jangan rame di sini. Coba. Kalau rame-rame dibawa di luar dulu. Di keweneng Joko se. Ya. Maukah engkau tidur di tempatku tapi taruhannya nyawa? Kata Sayyidina Ali, siap. Luar biasa. Setelah itu Rasulullah SAW singkat ceritanya keluar dari rumah itu tidak pakai terus delik-delik lewat gendeng atau lewat ini rumah dikepung. Tidak mungkin bisa keluar kecuali ketahuan orang-orang yang ngepung itu tadi. Rasulullah keluar, di situ ada yang mengatakan turunnya ayat surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah menggenggam pasir dingin ketok lho, ora dipanakke. Cul kene tok. Itu pasir iki kena motone wong-wong 40 ya. Dadi picek kabeh. Jadi tidak melihat Rasulullah lewat. Lha sapa sing gawe ngono kuwi? Allah. Kalau sudah yakin dan sudah betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala ini percaya yang kuat, pasti Allah akan membantu. Rasulullah gini. Wong-wong itu ngaku senjata ini menterleng ini. Tidak lihat Rasulullah lewat. Bukan delik loh. Bukan pengecut Rasulullah. Ngumpet lewat gendeng ini segala macam. Orang. Lewat di depan orang semua menterleng ini.
setelah Rasulullah sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengajak Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai temannya untuk perjalanan hijrah. Di situ mereka baru sadar, lu endi Rasulullah? Golek ora enek. Masuk di dalam rumah Rasulullah dibuka Sayyidina Ali. Itu kalau mungkin orang Semanggi, wah ya wis lah, enggak dapat Rasul Sayyidina Ali panteni wae. Itu wong Semanggi. Dan itu kalau kehendak orang, tapi kehendaknya Allah tetap Sayyidina Ali diselamatkan oleh Allah. Orang-orang itu melihat wajah Sayyidina Ali, di situ mereka tidak berbuat apa-apa, malah ngamuk-ngamuk tok terus lari mengejar Nabi Muhammad. Mengapa Sayyidina Ali ditinggal? Di situ Rasulullah memesankan, ini loh, amanat ini luar biasa. Wahai Ali, ada orang sekian orang yang titip kepadaku harta. Nanti sepergiku dari Mekah ini, kembalikan uang-uang itu kepada orang-orang tersebut. Setelah kau selesaikan tugas ini wahai Ali, silahkan engkau menyusul saya ke sana. Loh, amanat. Wong saiki amanat kurang. Digunanya Sayyidina Ali ditinggal itu gunanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Rasulullah SAW. Lah kebetulan kita ini kepingin niru Rasulullah. Tak wacani. Delalah neng di jalan itu saya tidak bawa SIM. Momen. Waj'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan wa aghsayna wa la yubsirun. Malah polisi ini mau coba. Waj'alna min baini aydihim saddan. Akhirnya kepegang. Loh, Pak polisi saya sudah baca waj'alna. Saya juga baca. Podo macane. Akhirnya kecekel. Ini bukan untuk sesuatu yang tidak baik. Anda salah kok mbok wacani ayat apa wae ya tetep ketok. Ini orang yang benar, dia minta perlindungan dari Allah dikasih. Pernah terjadi Mbah Sirot. Mbah Sirot Solo. Saya dapat cerita dari Pak Mukhtar, Bapak, orang Seragen. Waktu Mbah Sirot itu di Kalioso, di masjidnya Mbah Yahya. Pernah yang ziarah tempat Mbah Yahya? Saya sudah pernah. Dari Kalioso situ. Jadi sebelum masuk Kalioso, Mbah Yahya ke kanan. Itu makam tua di situ. Nek pas longgar-longgar kepingin lewat mampir ziarah. Saya sudah pernah ziarah. Di situ katanya zaman dulu itu masih ada belum jalan, ada jalan yang menghubungkan, mesti lewat kali. Waktu Mbah Kusnan Jumatan, Mbah Sirot Jumatan di situ. Zaman Belanda. Itu di depan masjidnya itu dikepung Belanda. Belanda dengan senjatanya mau membunuh orang yang di masjid itu. Dalalah ada Mbah Sirot. Takmir masjid itu wedi kabeh. Jawel Mbah Sirot, Mbah Sirot. Niki pripun? Jumatan kok kakek ngomong Mbah Sirot ngene. Meneng. Jawab, niki enten londa teng mbut. Meneng. Wis yang penting gua aja metu, nek urung aku metu. Gitu Mbah Sirot. Iki percaya karepmu ora percaya karepmu. Ini cerita ya. Oh cerita kamu ndak ada kok. Nek ada berarti percaya, nek ndak ada ndak percaya. Boleh percaya boleh. Tapi saya itu kalau diceritani wali walaupun dihapusi aku percaya. Wali lho. Wali sing biyen-biyen saiki ya rada golek-golek. Nek sing biyen iki insyaallah rada asli. Bukan rada asli, asli tenan. Nek sange iki wis wali murid, wali kota, wali apa macam. Mbah Sirot waktu itu kata Mbah Sirot, jangan kamu keluar dulu sebelum saya keluar. Wis ke khutbah Jumat selesai rampung, assalamualaikum, assalamualaikum, semua pada duduk di waktu itu. Mbah Sirot yang keluar dulu. Hei Londo, micek kok kabeh. Ngono iki Mbah Sirot kon ngono tok. Hei Londo, micek kok kabeh. Keluar di depan tempat itu musala, micek kok kabeh. Diduding ngene tok, micek kok. Gitu ngopi ya kok micek kok. Tapi berhubung keluar dari lesan orang yang tidak pernah ngapusi, lesan yang tidak pernah orang menyakiti orang lain, Allah mengabulkan. Semua yang di masjid suruh keluar dulu, ayo metu. Disuruh keluar semua yang di masjid. Setelah yang di masjid keluar semua, Mbah Sirot baru pulang. Setelah Mbah Sirot pulang, orang-orang ini baru melek. Cedak asar melek. Jadi dilihat orang di masjid sudah tidak ada. Lah kaya ngono kuwi lho. Wong biyen-biyen masyaallah jitu nek ngono-ngono. Saiki ora.
Ini dengan doa dari hati yang ikhlas. Mbah Sirot itu. Akhirnya Londonnya ya bingung. Londonnya. Wong samber nyawa ceritanya bedel cekel ini tok. Pelurune cekel, coba kowe saiki tak plinteng tanganmu lak bengkak kabeh. Ini bukan karena beliau ini sekti, tidak karena dekatnya kepada Allah, gitu loh. Lawa itu golek ilmu sekti, tapi antine reget. Sekti padu karo rono, padu karo kene sekti. Lha kan bangsa sekarang kan pencak silat kuwi. Katanya sekti ngene-ngene, tapi padu terus ini bukan pencak silat sing apik itu. Pencak silat yang ada seragen seneng di kok padu terus itu. Tidak boleh itu. Oh, kita tuh dilatih untuk bagaimana bisa silat, bisa ini membela diri. Membela diri itu bukan ngamplengi wong. Kowe dikamplengi belanan supaya kamu tidak kekampleng sirahmu gitu loh Mas. Sing paham bahasa Jawa monggo ora paham ya takok sing paham. Aku seneng nganggo bahasa Jawa ya, kembali kepada hijrah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah SAW sampai di gua istirahat, singkat-singkat baik. Rasulullah capek, Sayyidina Abu Bakar mengatakan silahkan tidur di pangkuanku. Wih, nek mati kaya apa? Aduh. Saya itu pangkuan saya itu ditiduri istri saya senengnya kaya entuk surga. Bagaimana yang tidur di pangkuan saya ini Nabi Muhammad? Manusia yang nantinya akan memberi syafaat umat semua ini. Tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Waktu tidur di situ Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu dari bawah itu ada ular. Ada ular. Klitik kepingin metu. Sama Sayyidina Abu Bakar disubuh, ambilkan sorbannya ditutupi bolongan ini. Terus lewat sebelah sana tutupi lagi. Sayyidina Abu Bakar ini tidak ingin Rasulullah terganggu. Itu loh kekasih ngono kuwi. Orang kalau mengaku cinta Nabi Muhammad jangan sampai Rasulullah itu terganggu dengan perbuatan kita. Kalau kita ini menyakiti Rasulullah setiap hari bukan pecinta. Menyakiti gimana Habib? Tidak sholat ngaku mati. Ya, kesana sini membuat onar, membuat masalah, kesana sini bikin ribut, sana sini bikin rumongso bener. Ini menyakitkan Nabi Muhammad. Manusia yang merasa dirinya benar dan merasa bahwa yang lain itu salah, itu sebetulnya manusia yang punya kesalahan yang besar. Jadi jenengan tinggal lihat kalau ada orang yang gembar-gembor, ngafir, merokok. Ini dia itu sebetulnya orang yang di dalamnya seperti itu. Jadi dia nyangka orang lain ya seperti dia, kufar kafir terus. Tapi kalau orang yang baik dia menginginkan semua masuk surga, berarti dia orang surga. Wes ciri-cirinya gitu aja. Kalau ada orang yang kakean misalnya mencaci-caci orang sana, caci sini, di dalam hatinya itu ada kotoran dan kotoran itu ditutupi dengan dia mencaci yang lain. Jadi kotorannya sendiri tertutup gara-gara dia, wah ini orang hebat ya, kelihatannya mencaci salah. Tidak hebat. Orang yang hebat itu orang yang sabar, orang yang bisa menyampaikan semua penyampaian dengan baik. Itu. Tapi ini gorco caci ya, sorasah wae. Nabi Muhammad tidur di situ waktu itu Sayyidina Abu Bakar. Sampai akhirnya ular itu tadi istilahnya marah anyel. Marahnya gimana? Saya ini mau keluar, tutupi terus kata Abu Bakar. Cokot, cak. Kakinya Sayyidina Abu Bakar. Ular padang pasir, medyani. Subhanallah setelah digigit Sayyidina Abu Bakar itu bertahan untuk tidak bergerak. Kesakitan badan. Supaya Nabi Muhammad tidak bangun. Subhanallah. Digigit ular. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu meneteskan air matanya di pipi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bangun. Apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, oh tidak ada apa-apa Rasulullah, silahkan tidur. Masa tidak ada apa-apa kamu menangis? Kata Sayyidina Abu Bakar, iya ya Rasulullah, kaki saya digigit ular. Ini awake dhewe wis macam-macam keluhannya.
Ya Rasulullah, saya tidak kuat kaki saya. Wes cari perhatian yang super. Supaya Rasulullah, ini Zainal Abu Bakar menjaga supaya Rasulullah itu tidak terbebani dengan sakitnya ini tadi. Ditutupi. Tidak terbebani. Ini kunci. Jadi orang itu jangan suka membebani orang sidik-sidik, loro apa sidik, bengak-bengok. Ono namanya si bengak-bengok aja meneng wae. Kelak teko dhewe itu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Rasulullah, ya Abu Bakar, sampai seperti itu kamu. Ya. Terus di mana yang sakit? Diambilkan di tiup tangan Rasulullah itu, dibasuhkan di tempat yang luka. Seketika itu juga kembali asal tangan Rasulullah. Makanan di dalam lagu Komarun itu, Wakaful Mustafa. Jadi tangannya Rasulullah SAW ini dari situ keluar air. Dari tangan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar sakit sembuh. Dari tangan Rasulullah ada salah satu sahabat waktu itu matanya itu terjungkil dan keluar, ucul, keluar. Sama Rasulullah pada matanya, tempel ke balik naik. Subhanallah. Itu kalau Rasulullah hidup di tengah-tengah kita sekarang, dokter ora payu. Dokter tidak laku. Subhanallah. Lah kok bisa? Lah nek awakmu tiap hari sholawatan, setiap hari mengikuti adab dan sunnah Rasulullah, setiap hari ada kerinduan dan cinta dengan Rasulullah, insya Allah tangan Rasulullah itu masih menyentuh Anda. Tapi kalau suara belas sholat ora, ibadah ora, isfalala, ikhlas wong lucu. Kowe ora sholat kok jaluk-jaluk ya apa kalau ya habibana. Mungkin syafaat yang akan diberikan pertama kepada orang yang tidak sholat supaya dia sholat. Gak bisa ya. Isfalana jaluk bojo, sholat orang, ibadah orang, golek bojo. Ayo sholat saya tak kei syafaat ben sholat. Setelah itu menurut ulama, ular yang keluar dari tanah tadi sebenarnya ular yang rindu dengan Rasulullah. Ular yang ingin melihat wajah Rasulullah ditutupi. Anyel nesu. Bayangkan, ular ingin melihat wajah Rasulullah. Menurut para ulama, ular itu kenapa kok sampai menggigit Sayyidina Abu Bakar? Karena dihalang-halangi melihat Rasulullah. Itu binatang aja rindu dengan Rasulullah, masa awake dhewe ora rindu. Singkat ceritanya lagi, sampai di Madinah ditunggu. Orang-orang Yahudi waktu itu di Madinah pada bingung. Ini orang Madinah ini nunggu siapa? Siapa yang ditunggu kok sampai kaya ngono wong Madinah? Orang Yahudi naik atas gunung sampai melihat siapa toh Muhammad itu. Tahu-tahu dari jauh ada kelihatan bayangan ada Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Sayyidina Abu Bakar lewat. Akhirnya orang Yahudi itu turun, hei penduduk kota Madinah. Orang yang kau tunggu-tunggu telah tiba. Orang yang kau tunggu-tunggu telah tiba. Akhirnya anak-anak kecil dari Bani Najjar itu membawa terbang. Iki dalil terbangannya. Jadi kalau ada orang terbangan itu fitnah. Ya karepmu. Aku tak melu ini. Anak-anak kecil Bani Najjar di Madinah itu menanti kedatangan Rasulullah. Datangnya Rasulullah disambut oleh mereka. Dan Rasulullah tidak melarang mereka. Jangan haram orang itu. Jangan melebih-lebihkan menyanjung Nabi Muhammad. Kamu tidak boleh. Nabi Muhammad itu manusia. Tidak boleh disanjung-sanjung itu. Ya tidak. Rasulullah ya diam aja. Ayo silahkan terus. Malah dilem-lem Bani Najjar. Anak-anak itu. Dengan apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' وجب الشكر علينا ما دعا لله طالع. Masya Allah, disambut Rasulullah. Panjang itu syairnya. Dan Rasulullah ya tenang aja.
Apa yang diperintahkan Rasulullah terhadap sahabat-sahabat yang mendahului datang ke Madinah? Coba ini dibayangkan ya. Rasul waktu hijrah ke satu tempat yang baru, Rasulullah mengatakan, ya wahai sahabatku, afsus salam. Tebarkan kedamaian. Ada yang mengatakan afsus salam itu mengucapkan assalamualaikum. Tapi ada pendapat tebarkan kedamaian. Di mana tempat Islam itu menebarkan kedamaian. Jadi kalau ada berita-berita dimanapun media yang mengatakan bahwa Islam itu teroris, Islam itu pembunuh, Islam itu keras, Islam itu menakutkan, itu adalah media yang bohong. Kalau ada orang Islam yang keras, orang Islam yang ini, itu orangnya, Islamnya tidak pernah keras. Tidak ada ajaran di dalam Islam membunuh, tidak ada. Al-Quran yang jelas. Kalau sekarang ada, ini darahnya halal, bunuh boleh. Ada apa kok menghalalkan darah? Pitik orang apa? Halal, pada nono. Manusia kok sudah mengucap syahadat kok halal kok bunuh gitu terus piye? Siapa yang ngasih ajaran itu sama kamu? Kamu ikut Nabi siapa? Saya ikut Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad memerintahkan membunuh saudaramu? Seperti yang terjadi di Syria, terjadi di Irak, terjadi di Yaman. Membunuh antara muslim dengan muslim. Ini apa perintah agama? Bukan, itu perintah politik. Itu perintah kekuasaan, bukan perintah agama. Jangan percaya dengan manusia-manusia yang sok-sok membawa agama demi untuk mencari kepentingan politiknya. Jangan percaya. Seandainya ada satu jurkam, saya misalnya jurkam, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, pilihlah. Iki piye genahe. Maaf, saya tidak menyalahkan orang politik. Silakan politik, jangan percaya. Kalau ada orang-orang yang baru mau mencalonkan dia nyedai kiai, nyedai habaib, ini bohong gitu loh. Kalau dari sebelumnya dia itu kumpul habib, kumpul kiai, duduk pengajiannya habib, ya itu baru jujur. Tapi ini Arab mau pemilihan tak baru itu gambarnya sama habib, gambarnya sama kiai, seakan-akan dia santri. Tidak mungkin, sudah toh. Jangan gampang ditipu. Pilihan siapa yang mau dipilih itu wajib. Miliar, tidak apa-apa. Cuman jangan terus memakai agama ini dipakai untuk politik. Jangan. Coba Anda lihat nanti tahun ini 2020 ini akhir, kayak ada spanduk gambarnya kalau kiai gambar. Padahal sebelumnya kenal kiai aja ndak. Sholat jamaah enggak. Mungkin sholat jamaahnya ngenteni rebaran kalau Idul Adha. Ya orang ngenyak wong politik, bukan ngenyak orang baik. Cuman kita ini kadang dibodoh-bodoh. Sudah tahu politik itu ya politik, jangan disangkut pautkan sama agama. Agama itu agama. Nanti kalau orang-orang yang ikut di dalam politik belajar agama supaya tahu mengatur negara ini melalui aturan agama. Kalau tidak nanti mereka tidak paham apa-apa. Cuman pahamnya itu cuman di sini bagaimana untuk urusannya bangsa dunia tok, lupa dengan akhirat. Makanya kalau kita lihat sebagian saat ini orang-orang kita ini lupa dengan urusan akhirat. Tidak satu pun dari kita ini yang mempropagandakan, mempromosikan untuk menyingkirkan semua wabah. Pertama, ayo kita tobat bersama-sama. Yang kedua, mari kita jalankan perintah Allah dengan baik dan jauhi semua larangan. Yang ketiga, ikuti adab dan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada yang ngomong gitu. Untuk menyingkirkan wabah pakailah masker. Kan gue tak ada. Loh, masker itu penting, bukan tidak penting, penting. Kita karena punya kesehatan, tapi di lain masker ini ada yang lebih penting, ketaatan ini loh. Kalau jenengan taat sama Allah, kalau jenengan taat dengan Rasulullah, kalau jenengan jalankan adab dan akhlak Rasulullah, ditambahi dengan masker, ditambahi dengan hand sanitizer apa gue, ditambahi dengan sabun cuci tangan, ini lebih sehat. Nek gor cuman sini tak sama tangan lali sama Allah, ya ndak sehat. Imun kuat, iman lemah. Oh no.
Imannya dikuatkan, imunnya ya dikuatkan. Karo habatus sauda sama madu sehat di sampingnya. Terus di sodako sing apik. Ibadahnya ini Rasulullah disambut tola al-badru alaina. Sampai di situ Absus Salam ditebarkan, semua orang Madinah menyambut gembira dengan kedatangan Rasulullah. Lah awake dhewe kadang ya rada lucu. Mengadakan acara, mari kita adakan acara di Semanggi Kidul, didatangi Syekh Hermaniak modelnya aneh-aneh. Enek Syekh Hermaniak modelnya kayak wong mendem. Ngene ya. Lah kowe iki piye? Lu mesine pengajian karo wong anu ya rada sehat, adus sing seger ketok wajahnya itu nyenengke. Ngono, ora letek kaya. Ya maaf kalau ada yang letek nek pas pengajian. Sing lek mosok menghadap Rasulullah kok sarunge diselampirke ngono kuwi. Terus karo ndodok udan-udan wae. Iki selawat model apa kaya ngene. Lha ya ora nginden tapi memang akeh. Biasanya ndak menolak orang-orang itu bismillah nggo cepak nggo pas-pasan. Nggo apa kuwi jenenge? Cepak-cepak apa kuwi? Genep-genep ya genep. Jadi bangunan ki enek sing ngono-ngono barang. Enek boto sing gropel kene ya enek. Bangunan itu ya genep-genep mesti enek. Lha kan enek sing pecah jedek mesti enek. Ini semua sempurna ya ora dadi bangunan apik. Ya cuman kalau kita ini mudah-mudahan awake dhewe ora dadi sing pecah-pecah gropel ki mau. Sing semangat. Ora butuh klambi sing apik, butuh sing sopan. Butuh sing sopan. Masuk selawatan gambare ning mburi macam-macam. Enek sing gambare gelem ngene ora gelem ya wis. Terakhir nah, lah lucu tuh. Lagi kena gue arep selawatan malah ngajari wong ngamuk gitu deh. Miso, aja. Yang kemarin sudah saya masukkan di YouTube saya juga ada orang salahnya nek sholat neng masjid bareng ya aja sing anu sak karepe dhewe aja. Nganggo klambi sing sopan, terutama sing lemu-lemu kuwi. Kaya aku ngene iki. Katokan klambine kaos. Gue sujud iki ketok separo. Nganti ket ora krungu sing krungu tak kok sing krungu. Lah iki lebone Det 100 200 pas. Sujud kok kaya celengan ngono kuwi. Ya aja ngono cah lanang-lanang kuwi. Salat ya sing sopan. Saya nek ndelok nek masjid kuwi kok ya nonton. Lah terus piye wong ning ngarepku. Delalah sujude ku suwi banget kayak ono celengane dipamerke terus. Ora sah salat mudrun, ndak sah itu. Tutup sing rapet, klambine ya sing sopan. Delalah saya itu pas di jalan kepingin salat di masjid anu ya tutup ono nganggo apa jilya rukuh ngono wae. Lah kok masuk lanang rukuhan tapi ora digo rukuh, digo nutup kan. Wetengmu kuwi lho. Soalnya gini kan ketarik singit kan. Lah lucu. Ya itu ya adik-adik. Absus Salam. Saya kira mungkin kalau ada pertanyaan ini cerita sedikit tentang tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrahnya ini membawa keberhasilan untuk kita semuanya. Dan ini sejarah hijrah Rasulullah itu yang menulis takwimnya tanggalan itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kita berterima kasih kepada Sayyidina Umar karena dengan adanya itu tertulislah